Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asmawal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, setelah kita membahas makam kehambaan dalam konten sebelumnya, insya Allah konten ini kita akan membahas tentang makam bersama Allah. Sebelum kita membahas makam tentang bersama Allah, kita akan sedikit memperdalam pembahasan kita kemarin tentang makam kehambaan. Saudara, makam kehambaan adalah berserah diri. Makam kehambaan duduknya pada berserah diri. Berserah diri maknanya adalah Islam. Sekali lagi, berserah diri maknanya adalah Islam. Dengan bahasa lain, Islam itu adalah berserah diri. Saudara, seperti yang kita sudah ketahui bahwa makam kehambaan terbagi dua golongan. Golongan yang selamat dan golongan yang tidak selamat. Golongan yang selamat adalah orang betul-betul berserah diri. Betul-betul berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sering saya katakan bahwa kita ini hanyalah wayang, atau kita ini seperti wayang, dimainkan oleh dalam. Tanpa dalam, wayang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kita ini, bayangan kita. Kalau kita tidak bergerak, maka bayangan itu pun tidak bergerak. La hawla wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali daya dan upayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
berserah diri. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran bahwa semua umat Islam pasti masuk surga, sebab Islam itu adalah berserah diri. Siapapun berserah diri, betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun agamanya, jika ia berserah diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sebagai Islam. Subhanallah. Apapun agamanya, jika ia berserah diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang sebagai Muslim. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Ibrahim dan semua para nabi adalah Muslim, sebab mereka adalah orang-orang berserah diri. Kalau kita secara logika, Islam itu dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim dan semua para nabi disebut Muslim? Karena mereka orang-orang berserah diri. Islam itu adalah berserah diri. Subhanallah. Orang tidak selamat. Ini golongan yang kedua. Orang tidak selamat padahal dia juga berserah diri, tapi sekedar ucapan la hawla wala quwata illa billah, tiada daya upaya kecuali daya upaya Allah, tapi masih merasa memiliki daya upaya. Dia sekedar ucapan, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih merasa punya daya upaya, masih merasa bahwa dialah yang itu, yang ini, dan lain sebagainya. Lalu apanya yang diserahkan? Orang seperti ini dipandang sebagai munafik. Lain diucapkan, lain di hati. Orang munafik tidak akan mungkin selamat. La hawla wala quwata illa billah. Menyerahkan dirinya, mengungkapkan dirinya bahwa saya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah. Tapi sementara masih merasa itu dan ini, apanya yang diserahkan? Saudara, sekali lagi saya jelaskan, arti Islam itu adalah berserah diri. Pertanyaannya, apakah kita sudah Islam? Sekali lagi, arti Islam itu adalah berserah diri. Pertanyaannya, apakah kita sudah Islam? Tanyakan diri masing-masing. Subhanallah. Baik saudara, kita akan
mulai membahas makam bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, barang siapa mencapai makam ini, sekali lagi, barang siapa mencapai makam ini, yaitu makam bersama Allah, kekal di dalamnya, pasti selamat. Pasti selamat. Dijamin oleh Allah selamat. Sebab dia bersama Allah. Tidak mungkin tidak selamat. Dia bersama Allah. Lalu bagaimana cara kita bisa mencapai makam ini? Saudara, mencapai makam ini tidak lain, tidak bukan kecuali berserah diri. Menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, untuk mencapai makam ini tidak lain, tidak bukan kecuali berserah diri. Menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menyerahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, maka dengan demikian sampailah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyatu bagaikan madu dan mentega, diaduk jadi satu. Tidak tahu lagi mana madu, mana mentega. Menyatu bersama Allah Subhanallah. Kalau kita sudah sampai kepadanya, apalagi yang kita pikirkan, apalagi yang kita harus pikirkan jika kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila hambaku telah sampai kepadaku, maka perbuatannya adalah perbuatanku, perkataannya adalah perkataanku, penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku. Subhanallah. Saudara, yakinlah, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersamaku, tidak mungkin berpisah. Barang siapa kekal di dalam makam ini, dia akan selamat. Tidak mungkin tidak selamat, karena dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan, saudara, bagaimana mungkin kita tidak yakin? Allah sendiri mengatakan, aku bersama hambaku di mana saja dia berada. Aku lebih dekat daripada urat lehernya.
Ketika Allah mengatakan aku bersama hambaku, di mana saja dia berada, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Maka kita menjawab, sesungguhnya aku bersama Allah, tidak mungkin berpisah. Subhanallah. Amalkan ini saudara. Setiap jalan, di mana saja berada, tidur, dan kapan saja, amalkan dalam hati. Berzikir dalam hati atau ingat dalam hati bahwa sesungguhnya aku bersama Allah, tidak mungkin berpisah. Barang siapa mengamalkan ini sampai mati, dijamin oleh Allah keselamatannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.